Ya, di ruang sidang yang memanas bak bara, sengketa ijazah Jokowi kembali menggema. Ketua Majelis Komisi Informasi Pusat mencecar KPU Solo tanpa jeda soal pemusnahan salinan dokumen yang kini jadi sumber tanda tanya. Kita bahas lebih dalam malam ini, sudah bergabung bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Selamat malam Bang Ferry, Bang Andi, Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, terima kasih banyak sudah berbagi di Sindo Prime, Bang Andi, Bang Ferry. Pertama saya mungkin begini ke Bang Andi, karena informasi dari sidang KIP ini ya Bang Andi, akhirnya nggak sedikit, ya saya bisa bilang banyak yang akhirnya mempertanyakan lagi nih Bang Andi mengenai ijazahnya ini seperti apa kejelasannya, ada tidaknya begitu. Nah ini seperti apa penjelasannya Bang Andi ketika seolah-olah KIP ini mempertanyakan mengenai ijazah yang sepertinya mulai menimbulkan keraguan dari jawaban-jawabannya Bang Andi? Ya, menurut saya kalau ijazah asli itu kan ada di Polda Metro. Oke. Dan ini kan sudah juga diperlihatkan di beberapa orang, ya. Termasuk wartawan diperlihatkan di rumah beliau, termasuk kabar reskrim juga diperlihatkan, ya. Dan Polda Metro Jaya penyidik juga diperlihatkan. Kalau kita lihat di sini yang di KPU Surakarta ini kan menurut mereka kan 3 tahun ya, 1 tahun masa aktif, 2 tahun inaktif. Menurut peraturan yang mereka yakini ya. Nah kalau kita lihat ini juga masalahnya kan cuma administrasi, tidak masalah yang krusialnya itu di pengadilan itu sendiri yang nanti akan diperlihatkan di pengadilan ijazah asli beliau berdekut juga dengan bukti-bukti yang ada ketika beliau berkuliah di UGM. Ya. Jadi hal itu tidak perlu dikait-kaitkan lagi dengan ijazah asli beliau, karena ijazah asli beliau itu ada di Polda Metro Jaya. Oke. Tentang penyampaian terjadi di KPU itu adalah persoalan yang bersifatnya administratif. Begitu Mas. Kalau yang soal pemusnahan arsip berkas ijazah Pak Jokowi itu yang harusnya 5 tahun, tapi ini setahun udah dimusnahkan, termasuk hanya sekedar administrasi saja juga, Bang Andi? Ya kan tadi kan dikatakan oleh dari KPU itu kan 3 tahun, jadi bukan 5 tahun. 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif, gitu ya. Itu karena wewenang dari mereka, dari KPU Surakarta. Tidak ada yang namanya intervensi apapun ya, apalagi dari pihak kita, dari pihak Pak Jokowi itu tidak ada sama sekali. Nah itu berkaitan itu semua dengan administrasi begitu. Begitu. Baik, kalau begitu Bang Ferry, izin saya ingin butuh wawasan yang lebih lengkap jelas tentang aturannya. Sebenarnya gimana ya Bang Ferry ya, KPU ketika mendapat salinan ijazah tersebut, apakah memang 1 tahun boleh dimusnahkan atau memang aturannya itu ada waktunya 3-5 tahun, Bang Ferry? Ya. Kalau kita berpedoman kepada PKPU 17 ya, kan ada ketentuan pasal 3, pasal 6 ya, sebuah dokumen yang kemudian bisa dimusnahkan itu kan ada beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan pemusnahan itu kalau tidak dilarang oleh undang-undang. Undang-undang kan melarang harus 5 tahun ya, jadi ya harus 5 tahun. Kedua, kalau seandainya dokumen itu tidak berkaitan dengan persoalan hukum. Nah, waktu Pak Jokowi mendaftar tentu belum ada persoalan hukum. Tapi coba simak ketentuan pasal 6 ya. Di pasal 6 itu ada dokumen yang harus dipermanenkan. Apa saja jenis dokumen yang harus dipermanenkan? 1 yang berkaitan dengan kesejarahan. Nah, dokumen-dokumen Pak Jokowi itu berkaitan dengan kesejarahan, termasuk kesejarahan Solo dan pemilu kita. Harusnya dipermanenkan tuh, bukan dimusnahkan. Kedua, sebagai pertanggungjawaban nasional, dokumen yang berkaitan dengan Pak Jokowi sebagai wali kota Solo kah dan lain-lain itu kan adalah bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pemilu kada di dalam dokumen nasional. Jadi konsep data ini harusnya permanen. Nah, kenapa kemudian KPU yang harusnya mempermanenkan dokumen, data, dan segala hal yang berkaitan dengan Pak Jokowi malah memusnahkan. Ini kalau dibaca ya beberapa logika yang terjadi,
Misalnya sekarang dimusnahkan. Sebelumnya KPU RI berupaya agar dokumen-dokumen itu tidak bisa ditampilkan di dalam persidangan. Jadi memang ada nuansa yang mencurigakan. Saya tidak menuding ya, tapi saya mau menjelaskan siapapun yang belajar sekolah hukum, ya, terutama aparat, pasti mencurigai pola begini ya. Kok dokumen dimusnahkan, lalu kemudian ada upaya untuk mencegah dokumen itu bisa ditampilkan dalam persidangan. Jadi sebenarnya sudah ada bukti-bukti petunjuk, sebenarnya ada upaya menghilangkan alat bukti yang sebenarnya tidak sehat juga untuk Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan mengakui bahwa dokumennya asli. Harusnya ya dia kemudian berupaya membuat suasana keriuh rendahan ini hilang dengan kemudian menunjukkannya saja kepada publik. Itu belajar dari Hakim Konstitusi ya. Pak Arsul tadi. Ribut-ribut ijazahnya Pak Arsul menunjukkan. Itu gitu caranya kalau ijazah asli lah, kurang lebih gitu ya. Baik. Nah mestinya menurut saya KPU Solo ya tidak melakukan upaya terburu-buru itu, apalagi menyebut bahwa 1 tahun. Kalau dia baca peraturan KPU sendiri, itu sebenarnya sudah tidak boleh dimusnahkan itu dokumen Pak Jokowi. Kalau dia baca undang-undang, lebih lagi tidak dilarang itu. Jadi menurut saya memang ada beberapa faktor yang membuat orang merasa ada yang janggal dalam konteks ini. Dan mestinya ini yang perlu dijernihkan. Oke, Bang Ferry, apa sih pertimbangan ya mungkin dari KPU-nya ya sehingga perlu untuk dimusnahkan? Apakah ini menjadi suatu hal yang wajar saja, hak dari KPU saja, tapi bukankah itu berhak untuk masyarakat ingin tahu untuk bagian dari pertanggungjawaban untuk tetap disimpan dokumen berkas ijazah Pak Jokowi? Bang Andi. Perhatikan ketentuan ini ya, Bang Ferry. Mas, ketentuan PKPU itu. PKPU itu mengatakan begini, ada beberapa dokumen yang bisa dimusnahkan. Misalnya diambil contoh di dalam ketentuan itu adalah dokumen soal hasil pemilu. Baik. Jadi sudah selesai pemilunya ya, sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun begitu ya. Itu boleh dimusnahkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya dokumen itu didigitalisasikan terlebih dahulu, baru dimusnahkan. Nah, bayangkan ada dokumen yang penting boleh dimusnahkan, tapi harus digitalkan dulu. Nah, coba deh tanya ke KPU, ketika dia musnahkan dokumen ini, dia sudah digitalkan nggak dokumen sepenting ini, yang sebenarnya malah harus perintah peraturannya dipermanenkan, ya, karena ini berkaitan dengan sejarah. Bayangkan 10-20 tahun lagi kita akan baca sejarah ada seorang tukang kayu yang maju, yang mendapatkan simpatik dari publik, lalu kemudian dia berhasil menjadi wali kota Solo. Itu kan sejarah yang sebenarnya dilarang kemudian untuk dimusnahkan, bahkan disebut harus dipatenkan, harus dipermanenkan. Jadi tidak boleh dimusnahkan, dipermanenkan tuh dokumen, karena dokumen sejarah. Ada seorang rakyat tukang kayu berhasil jadi wali kota, bahkan kemudian jadi presiden. Itu dokumen penting sejarah, bahkan mahal nilainya dalam kesejarahan kita, tapi faktanya kemudian dimusnahkan. Makanya ada tingkah laku dari penyelenggara, menurut saya wajar saja dicurigai oleh publik, karena dia sendiri menentang peraturan yang dia buat, menentang ketentuan undang-undang yang sebenarnya makin membuat runyam situasi untuk hal yang disebut ijazah doang gitu ya. Kalau saya sih mau nunjukin ijazah, itu Hakim Konstitusi mau nunjukin ijazah, sehingga tidak perlu ke persoalan hukum pidana sebagai ultimum remedium ya, obat terakhir. Nah, ini persoalan yang mudah sebenarnya, tetapi ya dipersoalkan menjadi rumit begitu ya. Baik, Bang Andi, silakan tanggapannya. Ya, tanggapan saya, kalau kita lihat kalau Bang Ferry mengatakan itu mudah, tinggal diperlihatkan, itu tidak seperti itu. Karena konsepnya ini sudah masuk ke ranah pidana, bukan bicara kita hanya memperlihatkan ijazah. Dari awal pun sudah dikatakan itu. Tapi Roy Suryo dan kawan-kawan ini selalu mengatakan dia akan mengambil ijazah Pak Jokowi, kemudian mereka akan periksa. Yang mereka itu siapa gitu. Ya, apakah ini termasuk undang-undang informasi publik yang harus dikasih? Kan ini masih dalam taraf adalah dia mempunyai hak pribadi untuk itu. Ya, coba kalau dia minta ya hanya melihat saja, itu pasti akan diperlihatkan.
Itu jelas untuk itu. Tapi juga jangan dikaitkan masalah katakanlah di Solo ini, ya konsep yang terjadi bahwasanya KPU menyatakan itu tidak ada hubungannya sama sekali Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak siap kok. Ini kan sudah ada tersangka, ya tinggal bagaimana menjalankan itu saja. Kalau korelasinya dengan Pak Asrul Sani, kalau kita lihat, walaupun diperlihatkan tetap saja dimajukan ke MK dan tetap ngotot untuk diajukan di pengadilan juga diperiksa secara detail, secara forensik. Begitu yang dilakukan oleh pihak pengadu, gitu loh. Percuma kalau diperlihatkan saja, mereka tidak akan percaya untuk itu. Makanya yang terbaik adalah nanti di pengadilan, karena kan sudah tersangka itu. Prosesnya seperti apa, kita lihat saja nanti. Begitu, Mas.